Duduk, ujar Bu Wati seraya menggeser duduknya. Merak pun duduk bertiga. Tiba-tiba seorang wanita muda datang sambil membawa harum manis, lalu memberikannya ke dapak anak kecil tadi. Nah ini anak ibu, Bu Wati segera mengenalkan anaknya kepada Harry. Harry, Dini. Mereka saling berjabat, lalu mengobrol diterangi mentari pagi. Sekitar pukul 10 pengunjung pun sudah mulai lengang. Bu Wati sekeluarga pun pamit untuk pulang. Harry masih mengamati Bu Wati yang tua-tua kelapa yang jalan bertiga sebelum menghilang dari pandangannya. Harry pun berlalu menuju kontrakannya. Kepiawaian Harry dalam menghadapi masalah-masalah di perusahaan, dan menjadikannya batu loncatan untuk mengubahnya menjadi keuntungan baru, menempatkan dirinya berada di posisi manajer. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu ruangan Bu Wati. Harry masuk setelah dipersilahkan. Ada beberapa lokasi yang perlu dilakukan peninjauan, Bu. Perusahaan bisa mengalami down jika dibiarkan, ujar Harry seraya menyodorkan berkas laporan kerja. Sejenak Bu Wati mengamati laporan itu. Tampak ia meletakkan bolpoin di keningnya. Bagaimana menurut Ibu? Harry bertanya. Ini tidak bisa dibiarkan lama. Nanti sore saya harus meninjau lokasi. Pak Harry, tolong bantu saya ya. Baiklah Bu, jawab Harry yang sadar akan tanggung jawab atas keselamatan perusahaan. Pukul 3 sore mereka pun bergegas keluar kantor. Land Cruiser putih susu melaju melewati jalan pegunungan menuju kampung tempat penangkaran sapi. Mereka mengobrol untuk memecah kesunyian. Selama perjalanan yang cukup jauh, Bu Wati yang kelelahan pun tertidur. Sementara Harry merasa rikuh ketika kepala Bu Wati yang masih mengenakan pakaian kantornya menempel di pundaknya saat melewati tikungan jalan yang berliuk. Sesekali Harry batuk untuk membangunkan. Menjelang senja, mobil pun berhenti di depan sebuah bangunan villa. Tak lama kemudian seorang pembantu membukakan pintu pagar yang mengelilingi bangunan itu. Sudah sampai ya? Bu Wati yang terbangun dengan suara klakson pun menggosok matanya dengan tangan. Mereka pun turun dari mobil. Harry mengamati aneka ikan koi pada kolam di depan rumah itu. Masuk Pak. Oh ya Bu, jawab Harry sedikit terkejut. Ia bermaksud membawa barang. Biarkan barang-barang diurus Mang Agus. Bu Wati seolah melarang. Harry pun menurut masuk. Di dalam Harry mengamati ruangan mewah itu. Halo Pak Kemal, saya sudah di villa. Mungkin besok pagi saya ke penangkaran. Tampak Bu Wati menelepon. Harry mengikuti pembantu yang hendak mengantarnya ke kamar. Ketika Harry hendak masuk, Pak Harry bisa membawa mobil kan? Tanya Bu Wati. Iya bisa, Bu. Ya sudah, sekarang istirahat saja dulu, ucap Bu Wati. Mau mandi sekarang Bu? Biar saya siapkan, kata pembantu yang bernama Bibi Pah. Iya, tolong nyalakan saja water heaternya, jawab Bu Wati sambil menuju depan menemui sopir. Mang Agus, mobil biar saya yang bawa, Mang Agus boleh pulang saja, mumpung masih terang.
ujar Bu Wati sambil memberikan beberapa lembar uang. Oh, baiklah Bu, jawab Mang Agus lalu pamit sambil menerima uang. Kabut putih seolah menutupi seantero tempat itu. Udara malam pegunungan terasa sangat dingin. Tapi di tengah bangunan yang luas itu tetap terasa hangat. Di atas meja kayu jati beberapa lilin menerangi ruangan. Beberapa jenis makanan memenuhi meja. Bu Wati dan Harry tengah makan malam sambil mengobrol. Harry sedikit kikuk juga karena ia jarang sekali menyantap makanan yang serba enak. Katanya besok pembeli langganan kita tiba juga di penangkaran, kata Bu Wati sambil menatap wajah Harry. Oh besok ya Bu, jawab Harry sambil melirik Bu Wati. Ada yang bergetar di hati Bu Wati meski sekilas mereka beradu pandang. Iya dong, masa malam-malam? Bu Wati menggoda Harry sambil tertawa kecil. Harry pun ikut tersenyum malu. Bu Wati yang sering mencuri pandang pada Harry sejak pertama melihatnya semakin tidak karuan ketika melihat tawarnya Harry. Harry yang kesulitan saat memotong daging dengan pisau semakin merasa malu, sementara Bu Wati semakin tertawa-tawa menyaksikannya. Harry pun mengganti makanannya yang lain. Saya istirahat dulu Bu, kata Harry pamitan ke kamarnya. Iya saya juga mau istirahat dulu, jawab Bu Wati. Mereka pun memasuki kamarnya masing-masing. Harry yang terbiasa menghisap rokok setelah makan, ia membuka jendela sambil memandangi lampu-lampu perkampungan yang nampak dari kejauhan. Dalam kepulan asap, pikirannya teringat akan kesulitan hidup juga ibunya yang kini di kampung halamannya. Terbersit dalam hatinya untuk membawa ibunya ke kota. Ketika ia menyentil puntung rokok di tangannya, Harry sangat terkejut ketika Bu Wati yang telah berbaju tidur sudah berdiri di hadapannya. Bu sadar, Bu, ujar Harry seraya menghindari Bu Wati. Entah apa yang merasuki Bu Wati, ia menanggalkan semua kainnya. Harry semakin mundur, kakinya tertahan kasur ia pun terjatuh. Bu Wati yang rajin senam dan kini telah gelap mata akhirnya mampu mengendalikan Harry hingga dini hari.